Baiklah teman-teman, kali ini saya ingin mengikuti tutorial yang ada di YouTube ya, yaitu ngecat bodi motor. Nah, kali ini saya ingin ngecatnya itu dengan detun premium, warnanya ingin hitam yang mengkilat gitu. Ini saya betul-betul pertama kali ngecat pakai pilok begini, dan tidak ada pengalaman ngecat sih sebenarnya. Cuma lihat tutorial kayaknya sih menarik gitu ya. Nah, sesuai dengan tutorial yang saya tonton gitu, kalau ingin ngecat warna hitam glossy gitu, kita perlu paling tidak tiga botol begini. Yang pertama ini adalah primer gray, yang kedua adalah yang black, nah yang ketiga baru pakai yang clear plus aktivator. Nah teman-teman, karena saya baru pertama kali ngecat, jadinya banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Nah, pertama yang kesalahan yang harus teman-teman hindari nih menurut pengalaman saya. Pertama adalah bahannya dulu nih, permukaannya. Jadi waktu saya ini ngecat pertama kali, permukaannya itu nggak saya amplas, cuman saya cuci, kemudian saya langsung cat pakai primer gray itu gitu. Nah, teknik ngecatnya pun salah gitu. Jadi setelah saya cat dengan primer gray itu, kok ini nggak nutup gitu, sampai cuman segini aja nih, cuman bahan segini saja. Ini tuh menghabiskan satu kaleng primer gray loh teman-teman. Sudah banyak banget ya. Nah, habis itu juga tetap aja ngulik jeruk gitu. Nah, kayak gini nih, ngulik jeruk kayak gini ya gitu. Nah, saya pelajari terus gitu bagaimana caranya gitu. Nah, saya ketemu nih teman-teman ya, ternyata rahasianya itu kita betul-betul harus memastikan bahwa bahannya itu harus benar-benar halus banget. Jadi harus sabar itu ketika kita mengamplas. Amplaslah pakai amplas yang paling halus, kemudian amplasnya sampai betul-betul permukaannya halus banget gitu. Nah, itu kesalahan pertama saya. Nah, kemudian kedua, ketika cat itu disemprotkan, jaraknya itu terlalu jauh gitu, jadinya si cat itu kok beruntus terus, dan catnya juga jadi boros gitu, kemudian saya paksain aja terus ya, ditimpa lagi terus, dan hasilnya jadi begini, yang bagian sini gitu jelek kelihatannya gitu. Ini saya mikir nih, ketika ini kenapa ya kok nggak shiny gitu, kemudian nggak glossy gitu, malahan jadi butak begini tuh, permukaannya kayak beruntus begitu ya gitu. Saya terus praktek jarak pengecatannya, kemudian teknik semprotannya gitu, ulang baliknya seperti apa, itu saya pelajari terus gitu. Dan alhamdulillah nih pagi ini dapatnya hasilnya nih, ini bagus nih, sebelah kanan ini betul-betul glossy gitu, mengkilat, shiny begini. Kan beda banget nih sama ini burik gitu, burik yang sebelah sini burik, kalau sebelah sini shiny, mengkilat banget gitu. Nah, ini teman-teman ya, yang perlu teman-teman perhatikan itu ya seperti saya ceritakan tadi nih gitu ya. Dan menurut pengalaman saya nih gitu, ketika kita naik cat yang utamanya seperti ini kan, catnya cat hitam gitu ya. Nah, itu juga ketika dicatnya itu harus betul-betul kelihatan halus teman-teman, nggak boleh ada yang beruntus gitu. Kalau misalkan ada yang ngulik jeruk begitu, biarkan dulu sampai kering, kemudian ampas lagi, timpa lagi, begitu aja gitu. Dan yang menentukan itu jaraknya loh, jarak penyemprotannya itu terlalu jauh itu jadi beruntus, terlalu dekat itu jadi jadi terlalu tebel gitu. Nah, itu jaraknya yang harus dipelajari teman-teman. Jadi kalau misalkan beruntus itu koreksinya itu dua gitu, apakah permukaannya itu sudah halus atau belum, dan kemudian yang kedua adalah jarak penyemprotan kita gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu kalau kita cat utamanya itu sudah halus, itu sudah merata dengan baik, sebenarnya proses pengkliran itu gampang gitu. Pertama nih saya clear itu nih
jadi buram nih waktu pertama di clear itu, tapi saya biarkan aja sampai dengan kering. Nah itu jadi glossy begini nih gitu, karena kemudian saya timpa lagi pakai clear lagi, jadi ini lagi buram lagi gitu. Nah kemudian setelah kering jadinya begini gitu. Jadi ketika dicat sama yang clear itu, ketika jadi buram gitu ya teman-teman nggak usah takut gitu. Itu memang prosesnya begitu. Ketika sudah mengering, nah ini baru nih bisa begini nih gitu. Bisa coba perhatikan ya teman-teman, ini bedanya jauh banget loh. Nih nah perhatikan tuh ya, perhatikan jauh bedanya. Oh ini mah shiny. Saya ini padahal betul-betul baru pertama kali nih megang diton ini baru pertama kali nih. Hasilnya oke nih seperti ini. Nah ini yang kedekatan nih, seperti begini nih kedekatan cat nih, sehingga catnya itu ini apa tuh namanya berkumpul di satu titik tertentu gitu, jadinya ya begini jelek. Nah kalau ini kondisi catnya ideal nih, jarak dan juga permukaan itu ideal gitu, kayak gitu. Oke teman-teman, itu dulu yang hari ini saya bisa share, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.